co-founder Literatus, ya. Literatus Cendekiawan. Pernah dengar Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, saya kedatangan tamu Rieke Damayanti ya. Iya. Oke, nah Rieke ini juara 2 Duta Baca Kabupaten Bandung ya. Iya, betul. Oke, kenalin dulu. Perkenalkan, saya Rieke Damayanti dari Pamengpeuk. Udah. Pamengpeuk ini Pamengpeuk mana itu? Di dalamnya. Oh, di dalamnya ya. Iya. Berarti kita tetanggaan ya. Iya, tetangga ya. Seberangan ya. Sibuk apa sekarang? Sibuk mengajar. Mengajar di mana tuh? Di Bojong Soang. Oh, di Bojong Soang. Iya. Kuliah? Kuliah sih. Di mana? Di UPI. Di UPI. Jadi aku tuh ini ya, konversi SKS. Masih statusnya masih mahasiswa, tapi disuruh sama prodi itu untuk mengikuti program MPKM kemarin, kampus mengajar, dan alhamdulillah lolos ya kemarin. Udah beberapa rangkaian mengikuti dan akhirnya lolos keterima di Bojong Soang mengajar SD. Iya. Oh, jurusan apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Sastra Indonesia juga ya. Oke. Ternyata guys ya, Rieke ini tuh dulu sempat dipoto sama saya waktu umur dia masih 14 tahun ya dulu ya. Iya, masih muda sekali ya. Masih muda sekali ya, 6 tahun yang lalu. Gak nyangka. Enggak. Ternyata suka baca ya. Iya. Suka baca jadi duta baca. Nah, iya. Itu gimana sampai bisa menang duta baca gitu? Senang atau kaget? Percaya nggak sih? Nggak percaya dan kaget. Kaget ya? Iya. Itu awalnya emang pengen ikutan sendiri atau dari rekomendasi teman? Dari hati diri sendiri. Oh, dari hati sendiri. Iya. Nah, itu prosesnya gimana tuh awalnya? Boleh diceritain nggak? Prosesnya sebenarnya awalnya antara mau ikut dan enggak sih, karena ya kayak ngerasa tahun ini tuh kan aku banyak kesibukan juga ya, apalagi udah tahu mau mengajar gitu. Jadi tadinya tuh nggak akan ikut, udah bilang juga sih ke tahun yang juara tahun Duta Baca kemarin gitu, kayak aku ikut apa enggak gitu. Tapi ternyata ikut aja weh gitu. Terus ya udah aku daftar di H-1 sebelum deadline. Gila ya. Ini daftarnya pas mepet banget ya itu ya. Iya, dan waktu itu tuh udah banyak juga yang masuk ke grup. Jadi aku kayak, oh ternyata tahun ini banyak banget juga yang mau daftar gitu. Itu tuh karena awalnya memang dari dulu hobi ngebaca. Iya. Aku dari sejak kecil itu, bahkan ketika umur 3 sampai 4 tahun tuh aku udah bisa mengeja. Jadi aku udah bisa mengeja, dan misalnya ketika kita ke pasar Minggu ya, kalau dulu tuh di Balenda ada ya. Nah, ketika orang lain tuh beli balon kan usia segitu, aku malah beli majalah Bobo. Oh gitu. Buku-buku kayak berarti gitu. udah bisa baca sebelum waktunya berarti ya? Iya. Udah cepat itu ya dalam eja itu. Jadi sebelum masuk TK aku udah lancar baca. Oh, udah lancar baca. Iya. Berarti udah senang baca dari itu tuh emang diajarin dari mama atau mama juga suka baca gimana? Iya, mama suka baca, dan aku itu mungkin karena aku anak pertama, jadi interaksi aku sama mama tuh sangat intens gitu. Jadi dari kecil tuh bener sini baca, dan akunya juga kayak nurut-nurut aja gitu, suka baca. Oh, suka baca ya. Iya. Jadi ketagihannya bikin candu ya. Iya, candu banget buku. Nah, sudah suka baca ya, itu ada prestasi nggak misalkan dari SD, SMP atau apa, ikutan apa tentang baca-baca kayak gitu? Iya. Penulisan atau gimana? Aku TK juga masuk juara, dan SD juga juara umum terus ya, alhamdulillah. Terus untuk di literasi mungkin ya, masuknya aku pernah menang dalam lomba bercerita. Oh gitu. Jadi aku dari dulu tuh suka dongeng, karena basicnya mungkin dari dulu aku cerewet ya. Jadi banyak banget ngomong gitu, dan disuruh untuk lomba bercerita gitu, mendongeng gitu loh. Mendongeng gitu ya, berarti udah benar-benar ini tuh seperti apa ya? Seperti arahnya emang mau ke sini ya? Iya. Ya diarahkan ke sini juga, emang udah takdirnya ya. Iya, Jadi menjadi kayaknya. juara juga, menjadi juara 2 juga, dan jadi duta baca ya. Oke. Selain itu tahapannya gimana sih? Ikutan itu tuh dari berapa orang awalnya? Duta baca tuh sampai bisa jadi juara 2?
Oke, kalau untuk pendaftarannya sih ya awalnya administrasi ya, jelas. Administrasi itu waktunya sebulan loh. Jadi sebulan. ya, jadi dikasih waktu yang cukup banyak ya kalau sebulan. Nah, terus abis dari itu ya tes wawancara, terus ikut karantina dan grand final. Grand final dari berapa orang sih itu? 30 lebih, terus yang dikurasi dari wawancara itu ya 12 orang. 12 orang. Iya. Oke, deg-degan gak sih? Deg-degan sih. Bahkan kayak aku tuh kayak pesimis karena ketika orang nih ikut duta baca berarti dia tuh udah punya potensi yang kuat gitu dalam hal literasi gitu. Jadi Literasi, kayak mungkin aku Wawasannya juga. iya, mungkin aku memang selaras nih jurusannya gitu dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kaitannya erat sekali gitu dengan literasi. Tapi tetap saja gitu orang yang mendaftar di duta baca ini tuh bukan orang sembarangan gitu. Tantangannya apa aja sih di duta baca itu, di kompetisi itu? Waktu wawancara itu yang ditanya ya seputar literasi dan personal branding kita sih bagaimana gitu. Dan yang lebih menurutku yang paling berkesan itu ketika di grand final sih. Karena emang gak bakal nyangka akan masuk grand final gitu. Oh iya. Nah itu kayak bikin portfolionya gimana tuh? Ngedadak juga? Kayak bikin video aktivitas suka literasi. Karena aku ada platform aku sendiri tentang Apa tuh? literasi. Apa Aku punya akun yang memang mewadahi kata-kata atau kadang aku baca puisi gitu kan. Oh, Iya. di akun itu ya? Iya, di akun di itu. itu portfolionya tinggal diliatin itu mungkin ya? Iya, terus karena di administrasi itu harus juga menyampaikan CV gitu, yang gitu-gitu dan portofolio aku ya tentang kegiatan literasi aku. Oh ya, ikutan komunitas gak? Komunitas baca atau gimana? Iya, aku co-founder Literatus, ya. Literatus Cendekiawan. Cendekiawan, pernah dengar Ya Itu dari mana itu? itu sebenarnya komunitas juara 1 Duta Baca Jabar juga tahun 2021. Jadi foundernya. iya, Siapa? jadi kakak tingkat aku Oh, kakak tingkat ya, kakak di tingkat. UPI. Di UPI, oh gitu. Jadi benar-benar co-founder juga ya. Iya, Berarti emang nyambung pendiri. ini cocok berarti ya benar. Jadi juara 2 juga cocok ya. Berarti Rike ini ya. Selain itu hobi apa lagi? Dari dulu aku nggak pernah berubah untuk hobi aku membaca dan menulis. Oh, Tapi membaca, sekarang menulis. ternyata aku menemukan hobi baru, Apa tuh? berorganisasi. Oh, berorganisasi ya. Iya. Selain literatus apa lagi tuh? Organisasi apa lagi? Aku jadi sekretaris umum, Di mana? jadi di UKM. UKM. di UPI. Di UPI. Salah satu UKM di UPI. Terus di mana lagi? Jadi sekarang mungkin di Paguyuban ya, jadi prokestra juga di Duta Baca. Oh, Prokesta itu apa sih? Program kerjanya. Oh, Kalau ini kayak Prokernya ya, manajer program gitu loh. Oh, manajer program gitu loh. Sekarang bikin program apaan nih yang dekat-dekat? Oh, Kayak untuk kemarin sekarang kan Ramadan kayak apa di Dispusip itu tuh? iya. Satu ini ya. Iya, karena kami di bawah naungan Dispusip Oh, gitu. iya benar. Untuk Ramadan sekarang kami akan ikut acara berlian, Bedas Literasi Ramadan. Itu tuh lomba-lomba untuk menaungi masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk umum itu. Iya, untuk umum. Ada lombanya juga mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Itu emang ada ya berlian tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. ya. Itu tanggal berapa ntar? Mulainya Senin tanggal 3 April. 3 April bentar lagi ya, minggu Iya. depan ya. Iya, pekan depan. Dan ini tuh apa ya? Setelah berlian tuh mungkin kami juga akan dilantik secara resmi. Mungkin Duta Baca akan segera hajat ya untuk Segera hajat, iya, akhirnya syukuran. untuk pelantikan kami gitu. Pelantikannya di acara itu juga Enggak, beda. beda-beda. Setelah Ramadan. setelah Ramadan. Oke, tadi kan bilangnya hobi menulis dan membaca. Udah pernah bikin buku tulisan sendiri atau gimana? Ya, Udah? aku punya antologi, tapi belum Antologi. pribadi, tapi Berapa antologi. orang? Antologinya aku tuh yang pertama itu aku diajak sama salah satu guru dari pesantren waktu MA ya. Dan untuk yang satunya lagi itu karena aku menjadi peserta terbaik. Jadi di peserta antologi. terbaik. Iya. Antologinya bukunya apa judulnya? Apa ya? Tentang Hari Kemerdekaan aku lupa. Jarang. Buku sendiri lupa deh. Iya, karena antologi yang Iya. tapi aku ingat judul aku Iya, sih. judulnya apa? Judulnya itu ketika jari-jari lupa deh. Udah lama emang.
Tahun berapa? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Karena banyak kan nulis kayaknya. Iya, jadi, betul. Jadi banyak judul yang tercecer jadi. Ya, aku banyak. Jadi di laptop aku tuh ada beberapa folder yang isinya memang tulisan-tulisan dan judul-judul aku gitu. Jadi aku nggak tahu berapa banyak judul aku yang udah keluar gitu, yang udah publish, karena kemarin juga aku udah submit di jurnal Sinta Kemendikbud gitu. Apaan tuh? Jadi baru denger lagi nih. Emang. Jadi untuk anak kuliahan itu nggak aneh ya, mungkin udah familiar lah gitu lah istilahnya, udah populer untuk mahasiswa itu menerbitkan jurnal gitu, karena itu tuh untuk indeks prestasi di kampus juga gitu. Itu jadi rating. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu banyak menerbitkan jurnal, itu tuh bisa jadi portofolio untuk kita beasiswa, atau kita juga bisa lulus S1 itu dengan jurnal juga bisa. Jurnal juga ya, semakin banyak jurnal semakin banyak ini nilainya juga semakin bagus betul. Pokoknya ya. Oke, jadi dan rajin sulit bener juga menulis gitu ya. Tapi untuk buku sendiri belum? Ceritanya mau. Misalkan novel. Mau. Oh mau, baru mau ya, oke. Udah ada kerangkanya, tapi memang aku belum bisa menyelesaikannya karena banyak jurnal yang harus aku garap dan banyak juga cerpen-cerpen yang aku tulis gitu. Jadi belum bisa fokus ke satu novel itu. Udah ada clue nggak? Judulnya apaan tuh bukunya? Rahasia. Rahasia. Ntar nggak rame kalau bocor belum dikeluarin ya. Kan hobinya menulis dan sekarang mau rencana ngeluarin novel, itu emang online atau fisik? Aku maunya buku fisik sih. Oh iya bener-bener. Biar ini ya, biar abadi ya. Jadi paling tidak aku punya buku sendiri gitu kan. Artefaknya itu buku. Nah, novel tapi. Iya, maunya novel. Novel ke arah mana sih? Horor? Enggak, aku nggak suka horor, takut. Genre romance mungkin? Romance? Iya. Romance. Iya, romance. Oke, ya. Rika ini kesibukan yang lain udah nggak ada lagi, mungkin sekarang jadi ngelaksanain program kerja dari Duta Baca ya? Iya. Ada lagi nggak? Apa gitu? Kesibukan sekarang banyak membuat proposal, terus sibuk berorganisasi sih, karena jadi sekretaris umum itu kan nggak mudah juga ya ternyata gitu. Nah ini untuk Duta Baca ya, sekarang udah ada timelinenya mungkin ya, rencana kerjanya mungkin ada itu nggak, ada ke tempat-tempat, ke sekolah-sekolah, desa-desa atau gimana Duta Baca ada nggak? Ada rencana, tapi belum fiksasi karena kami juga masih fokus mau pelantikan. Apalagi besok itu mau berlian gitu kan. Jadi Duta Baca itu jadi MC. Iya benar-benar. Udah jadwalnya udah lumayan padat juga ya. Iya. Tapi enak ya sambil ngabuburit ya. Kayak ini ngabuburit ini juga hari keempat ini ya. Iya. Oh iya nih literasi ya, ngomongin literasi ya. Gimana sih gairah anak muda untuk baca sekarang? Apakah udah meningkat atau masih? Kan dikenalnya emang budaya baca di Indonesia rendah banget ya. Iya. Sebenarnya agak miris ya kalau misalnya mengobrol tentang indeks literasi di Indonesia itu sangat rendah. Saya selaku yang prodi yang bekerja di sana gitu ya, dan sering berinteraksi gitu dengan orang-orang, tapi ternyata orang Indonesia tuh punya minat baca yang tinggi juga kok. Cuman buktinya banyak juga orang Indonesia yang membaca dari buku yang bukan buku fisik yang dijual secara ilegal gitu. Banyak online juga peminatnya. Iya. Nah, cuman mungkin perlu diarahkan saja dan perlu difasilitasi saja sih. Fasilitasi. Iya, kayak sekarang udah banyak juga kan platform online gitu kan, perpustakaan online gitu. Kalau Jawa Barat itu punya Candil, Macadina Digital Library, atau kalau di pusatnya itu kita punya Ipusnas di Indonesia. Ipusnas, iya. Ipusnas. Pakai iya, Ipusnas. Oke, nah ini yang sering kesaksiin deh di Dispusip, apakah setiap hari apakah ada orang yang minat baca atau gimana? Iya, ada. Ada ya, tapi tidak. Sekarang lumayan agak banyak daripada tahun lalu ya. Tahun lalu ya emang agak bergairah ya tahun ini ya. Mungkin karena Duta Bacanya juga cantik-cantik kayak gitu ya. Banyak kan cewek kan Duta Baca kemarin yang menang? Iya, 9 cewek, 3 laki-laki. 9 cewek, 3 laki-laki ya. Jadi kalian kalau ke Dispusip ya pasti bertemu dengan mereka ya, Duta Baca ya.
awas fokus ya baca buku ya. Pokoknya gitu ya. Iya. Oke, ini target dan ini kegiatan yang paling dekat apa nih buat Rike sekarang? Mungkin aku fokus di gerakan literasi sekolah yang aku ajar ya, yang aku ada di sana gitu. Karena tujuan dari kemarin pemerintah adanya kampus mengajar pun untuk meningkatkan indeks literasi di sekolah. Jadi aku kemarin udah memaparkan sosialisasi untuk program kerja selama di sekolah gitu, dan untuk meningkatkan literasi ya kami juga ada kelas tambahan literasi dan numerasi. Jadi untuk aksi kegiatan literasi aku mungkin ya di sana. Oke, di sana ya. Kalau di Pamupek ada nggak bersinergi sama siapa gitu? Pamupek Reading Club. Oh iya, Pamupek Reading Club ya. Sekarang siapa sih yang pegangnya? Ketuanya sama Rafli, anak Rafli. mualimin masih sekolah. Oh masih ini? Iya. Satu teman sekolah ya? Iya tapi aku sekolahnya dulu kan gak di MA 3 ya. MA 3 ya. Pokoknya masih kena orang Pamupek kayaknya. Iya, orang Pamupek. Pamupek Reading Club ya. Iya. Nah, sinerginya sama itu ya kalau di Pamupek ya. Iya. Oke, sering ikutan juga kalau ada misalkan acara di Masjid An-Nur. Iya, sekarang di Masjid An-Nur lagi ada kegiatan juga. Iya iya. Kulsub, terus memang apa sih kegiatan full Pamupek itu memang di Ramadan di gitu. Ramadan ya. Iya. Dari Jadi mulai kuliah subuh. kuliah subuh kali. terus kayak ngampar gitu loh buat baca-baca di sore hari. Baca-baca di sore Ya. hari, bukber ya. Oke, kajian mau menuju buka Ramadan ya. Oke, Rike, sukses terus ya buat karir dan lainnya. Ada hal yang mau disampaikan nggak? Sekarang tuh lagi asik apa gitu Rike tuh? Baca buku. Baca buku terus. Target ini wishlist, rilis ada nggak punya rilis buku tahun ini? Enggak kalau tahun sekarang karena maunya tahun ini tuh aku sempro biar cepat lulus. Iya, betul biar cepat lulus. Emang Iya. dicepetin? Enggak sih, prodi aku nggak bisa, tapi ya mempersiapkan aja nggak sih? Mempersiapkan ya, oke. Ya. Cepat lulus aja ya. Ya, Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya. amin. Dan karirnya di Duta Baca juga makin cemerlang. Amin, makin paling sukses amin. pokoknya ya. Gitu aja dari kita mungkin ya, segitu aja. Boleh. Ada lagi nggak quote atau buat anak muda tips yang mau ikutan Duta Baca ntar di tahun 2024 tipsnya kasih tips. Kalau dari aku mungkin ya kalian jangan ikuti aja dari hati ya, jangan mengharapkan hasil karena untuk menjadi duta baca itu kita perlu keluasan hati dan banyak ikhlas ya, karena kita terus langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di Kabupaten Bandung, kita mengetahui segala hal-hal yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan gitu. Jadi untuk menjadi duta baca itu harus dengan ikhlas ya. Dengan hati yang ikhlas, Iya. guys. Dan wawasan perlu digali juga ya, itu Iya. penting ya. Ya terus kita jangan ini, kalau baca buku itu jangan ngarep pinter, karena ketika kita baca buku itu tuh bakal jadi otomatis kita punya pengetahuan baru, baru ya, gitu. benar. Nah gitu, jadi baca buku mau baca buku aja lah santai Iya. gitu ya, jangan terlalu wah gue harus ini pinter atau gimana lah, nikmati aja ya, bener. Iya. Nikmati aja. Oke, segitu dari Rike Damayanti. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik Semakin asik. Oke, bye.